wasallam. Nanti ibu-ibu dari makamnya Nabi, dari kuburnya Nabi nggak jalan kaki. Nabi nggak jalan kaki, tapi Nabi naik kendaraan. Kendaraannya apa? Kendaraannya buruk. Kendaraannya buruk. Ibu nanti kendaraannya apa? Kendaraannya apa ibu-ibu? Kan kemarin kita udah belajar. Ya Bu ya, kita udah belajar ibu-ibu, majelis taklim bisa jadi kendaraan kita. Ini jadi kendaraan nanti majelis taklim. Ya, kita nggak jalan nanti, kita jalannya bersama-sama rombongan dengan kendaraan majelis taklim. Yang kedua, ibu-ibu, kendaraan kita apa ibu-ibu? Yang kurban. Yang kurban, kambingnya jadi kendaraannya dia. Ya Allah, makanya ibu-ibu seumur hidup insya Allah, walaupun disunahkannya itu yang namanya kurban, tapi kalaupun kita nggak mampu seumur hidup mah kita ngerasain yang namanya berkurban, menyembelih, nggak usah kita muluk-muluk, pakai sampai 1 ekor sapi, ya 1 ekor kambing aja. Buat apa ibu-ibu? Buat nanti kita jadi kendaraan kita. Ibu coba di dunia, enakan jalan kaki apa enakan kalau pergi pakai kendaraan? Di kendaraan. Kemarin ibu-ibu saya ke Jogja. Naik beca. Zaman dulu kita kesian Bu sama tukang beca. Ya ngos-ngosan kayak apa gitu, ya Allah. Jauh. Lah sekarang mah ibu-ibu kita bodo amat. Kagak mikirin tuh tukang beca, capek. Orang pakai motor. Iya. Ngebleser aja. Kata bapak, orang mah beca pakai motor. Ya jangan di Jogja, di Jakarta juga tukang sayur pakai motor. Tukang sayur pakai motor, pokoknya tukang apa aja pakai motor. Ya kan kenapa? Untuk meringankan beban. Kalau jalan kaki kan ya Allah, saya lagi belajar aja nih Bu jalan kaki nih. Ya biar apa? Biar di sono sejauh apapun bisa kuat. Ini kaki serba kalau tambah tua tambah bukan main Bu, ya. Jalannya jauh ya misalnya. Jalannya jauh di sana. Oh iya. Kata Haikal, kata anak saya, Mama kenapa kemarin enggak ngomong sama Ustadz Zulfa, minta yang deket aja gitu kan, sama travelnya. Ini nanti saya dari hotel itu 650 meter. Ya namanya juga umrah murahan. Umrah murahan 27 juta ya Bu ya. Saya kalau ibu mau berangkat bareng sama saya besok itu 27 juta. Tapi ketika saya daftar 1 tahun yang lalu 25 juta. Karena memang lagi promo gitu ya. Jadi ibu-ibu kalau kita nanti pas giliran mencapai uang 5 juta, kita cari tiket promonya, harga promonya bisa diskon 2 jutaan gitu. Terus berapa? Iya kan deket. Iya. Gimana hotelnya? Iya deket. Kenapa nggak minta yang deket mah gitu? Kayak kemarin tuh anaknya Ustadzah Janur Hasanah itu yang lain 400 meter 600 meter, dia minta yang di Hilton. Jadi bisa aja minta gitu. Tapi karena memang kita udah di booking ya. Jadi beberapa sebulan yang lalu itu udah di booking kita, sebulan apa 2 bulan udah di booking, nggak bisa nawar lagi kita. Jadi kalau ada perubahan itu sebelum booking hotelnya, bukan booking hotelnya, booking kendaraannya, terutama booking hotelnya. Ya, jadi ibu-ibu kembali betapa enaknya kalau kita nanti dibangkitkan oleh Allah berkendaraan. Jadi memang ibu-ibu dunia itu kan fotokopiannya akhirat, ya. Dunia itu adalah fotokopiannya akhirat. Ibu, kita hidup di dunia enakan susah apa enakan senang? Enakan senang.
Iya, iya. Ibu susah kita. Ya. Nah di akhirat pengennya susah apa pengen senang? Senang. Iya. Apakah nggak pakai usaha waktu di dunia? Pakai. Ya. Jadi di dunia aja kita mau hidup senang harus ada usaha. Demikian juga akhirat. Ini kita lagi ngapain Ibu? Lagi usaha. Lagi usaha pengen hidup senang di akhirat. Susah nggak kalau usaha? Susah. Jangan dibilang surga itu murah. Ya, jangan dibilang surga itu murah. Surga itu gampang. Iya, enggak susah, harus diusahakan. Jadi kita nih lagi begini nih, ibu-ibu lagi usaha pengen hidup senang di akhirat gitu Bu. Ibu, kalau ibu diajak jalan-jalan nih, satu bus dipenuhin. Kira-kira penuh nggak tuh bus? Penuh. Kalau giran ngaji. Kata saya gini ibu-ibu. Kalau ini mah nggak ada masalah apa-apa. Itu ada satu majelis taklim. Sian banget Bu. Setiap habis maulid ada masalah. Ya, ada masalah terus. Kata saya mau ngapain kita maulid? Kalau ada masalah mah, yang namanya maulid itu buat membangkitkan semangat belajar kita, taklim kita yang rutin. Sekarang gara-gara ada permasalahan, akhirnya yang tadinya rajin ngaji jadi kagak ngaji. Iya, kalau ada yang jadi biang kerok mendingan nggak usah ngaji kata saya gitu. Iya. Iya, ya Allah kata saya, mendingan udah nggak usah pakai maulid. Kalau emang bakalannya jadi bermasalah gitu, ya kalau ini mah bukan ada masalah sedikit, bukan emang kita ada segini. Itu bu dari maulid kemarin boleh ini deh gitu dibangun dikit-dikit jadi banyak. Pas sebelum maulid itu ya Allah alhamdulillah kata saya. Pas giliran habis maulid dikit lagi, sedih banget saya Bu. Jadi ibu-ibu jangan di majelis taklim. Kata saya gini, ibu kalau segedeg apapun ibu sama orang, sekarang kita belajar lillahi ta'ala. Belajar lillahi ta'ala. Kalau kita belajar lillahi ta'ala, udah nggak ngelihat apa-apa, nggak ngelihat siapa-siapa. Iya, gitu ya Allah. Ini Ustazah pindah izin anaknya, anak asuhnya sakit. Saya malah bukan lagi ngomongin majelis taklim al khairiyah. Maksudnya saya cerita kayak begini buat pelajaran. Buat pelajaran jangan sampai ada masalah membuat rusak suasana majelis taklim kita. Ya, jangan Bu. Jangan mundur dari majelis taklim cuma gara-gara masalah, Bu. Jangan disalahin majelis taklimnya, Bu. Makanya Ustaz Akrimah biar bijaksana. Kata saya gini ibu-ibu, ini nenek-nenek nih yang pada istiqomah mah gitu ya. Yang nenek-nenek mah kan kagak tahu apa-apa ibu-ibu. Iya, nenek-nenek mah kagak ngerti apa-apa. Yang pinter-pinter justru. Ya sudah ibu-ibu hadirat yang berbahagia ya Allah. Jadi ibu-ibu naik apa Bu? Naik buruk. Ya, ibu-ibu buruk kan awalnya nggak tahu siapa yang bakalan dinaikin nih, bakalan siapa yang naik nih. Ya gitu, ibu tahu nggak sifatnya kuda? Ngejereget kan ya. Pokoknya kalau ada siapapun yang deket dia udah mau ini aja, udah kakinya udah yang akhirnya sama malaikat Jibril sama malaikat Mikail ditegur ya,
Kamu nggak tahu siapa ini yang bakalan naik ke punggung kamu? Nggak tahu. Pas dibilang yang bakalan naik ke atas punggungnya Buraq adalah Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Muhammad bin Abdullah, ya ibu-ibu, Al-Hashimi Al-Abtahi. Maka ya Allah, keluar keringat dinginnya itu namanya Buraq, langsung ngederum ya, langsung ngederum. Kan ibu-ibu kalau kita naik onta, naik kuda, kalau naik kuda kan ada pijakan ya. Kalau naik kuda kan langsung bisa langsung bisa naik ya. Ini kan ada kakinya gitu Bu. Ada ini. Tapi kalau naik onta, ibu-ibu, dia enggak diri, mesti ngederum. Karena tinggi kan. Jadi ibu-ibu kayak naik keledai, itu keledai enggak ngederum. Naik kuda enggak ngederum. Ada yang naik kerbau enggak? Ada. Ngederum enggak? Ada yang ngederum, ada yang kagak. Tapi enggak kan? Enggak ada kan? Langsung, iya. Binatang yang mau dinaikin ngederum dulu ya? Enggak. Ibu ngerti ngederum? Kayak jongkok gitu. Iya, jongkok begitu. Enggak ada binatang yang dijadikan kendaraan dia ngederum. Ya. Tapi ibu-ibu dia kayak onta nih. Karena apa tinggi ininya? Jadi dia ngederum. Saking apa ibu? Saking dia malu dan tunduk sama Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau binatang yang lain kan kakinya kaki yang wajar gitu kan. Kalau onta kan kakinya begitu tuh Bu. Nggak bisa kalau nggak ngederum. Nah ibu-ibu udah kata bilang nih Bu, malaikat Jibril yang bakalan naik. Nanti dulu, jangan dulu, saya nggak ngasih tahu dulu nih ya, karena ini kan ulangan aja nih, ulangan. Ya, ini adalah Muhammad bin Abdullah, Sahibul Quran. Kemarin ibu-ibu saya lagi nerangin Sahibul Quran. Ya, Sahibul Quran. Apa itu arti Sahibul Quran? Pemilik Al-Quran. Iya nggak Bu? Nabi Muhammad adalah pemilik Al-Quran. Karena Nabi Muhammad adalah pemilik Al-Quran, maka kita pun adalah Ahlul Quran. Ibu-ibu kemarin, kalau ibu masih ingat saya tanyain, ibu punya Quran apa nggak di rumah? Punya. Walaupun ibu nggak bisa baca Quran, biar punya. Biar nutur jadi. Nutur. Nggak tahu ibu yang namanya bacaannya per kalimat, ibu baca dengan per huruf. Mau itu. Jadi ibu-ibu saya cerita apa belum tuh waktu itu ya di sini nih. Jadi ibu-ibu, huruf itu Al-Quran itu cuman ada berapa? 27 ya? Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, dal, ro, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, ain, ogin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wau, ha, lam alif nggak pakai, lam alif, hamzah enggak, iya, 28. Ya. Nah ibu-ibu kalau ini 28 huruf ibu tahu bentuknya, ya tuh kayak gimana, wow tuh kayak gimana, aman. Ibu tahu harkat kayak begini tuh fathah, harkat kayak begini a, i, u, mati, sudah satu lama-lama ibu bisa, ya. Jadi ibu-ibu kenalin huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran. Kalau kita udah bisa ngenalin huruf-huruf dalam Al-Quran, ibu-ibu nanti dia jadi saksi kita. Jadi nanti kita Bu mati itu perlu saksi yang banyak. Ibu, kita kan nanti jadi terdakwa. Ibu tahu terdakwa? Adanya di mana? Di kepolisian.
Ada di pengadilan, Sidang. ada di sinetron, ada di sinetron. Kita ini nanti akan berhadapan dengan pengadilan. Iya, Sidang ya Ustazah. di sini kita aman, insya Allah. Nggak masuk ke pengadilan, tapi di akhirat ibu-ibu tidak ada satu orang pun nggak menghadapi pengadilan Allah. Ya, ibu kita masuk ke pengadilan Allah. Ketika kita masuk pengadilan perlu saksi nggak? Saksi ya. Perlu. Nanti makanya kan banyak orang yang nggak mau berucap, takut jadi saksi. Kayak ibu sekarang, ih orang tuh bisa tega bu. Misalnya ada orang ngelihat orang tabrakan, itu didiemin aja mati bu. Nggak ada yang nolongin. Kenapa? Pengen cari selamat. Kalau sampai dia nolongin, bisa ditanya, dibawa ke polisi jadi saksi. Iya, itu cuma timbang kayak begitu ibu-ibu. Akhirnya kita mau mau nyelamatin orang malah jadi kitanya. Akhir ya Allah. Kayak ibu, kayak gini bu, kayak di bus nih, ada rampok, copet, itu nggak sendiri kan? Nanti dikeringin. Apa yang lain pada belain yang lagi dicopet? Enggak, diliatin doang. Takut bisa aja. Takut. Iya. Ya Allah. Padahal tuh kalau ada orang yang berani nolongin, ibu-ibu nanti dia tuh di jembatan sono, di Siratal Mustaqim, itu nanti dibikin jejak tuh, Bu. Cuman kita takut ya. Takut. Diancam. Diancam. Iya. Ibu-ibu, nanti baju kita jadi saksi, tas kita jadi saksi, kitab jadi saksi. Ibu-ibu kagak punya kitab, jadi kagak ada saksinya. Iya, ibu-ibu. Beli aja sendiri. Suka kewitang enggak? Enggak pernah ke kewitang ini. Hah? Menara Kudus. Punyanya aja kagak ada, hilang. Ya, Allah, dibawa kali sama Nyaji. Ya, banyak dia waktu itu nggak orang dikumpulin semua di ituan nggak pernah. Ya, dibawa sama tas-tasnya buat saksi ya. Tasnya mah ada. Ibu-ibu benar nggak Bu? Misalnya nih ada orang meninggal, wasiat. Ini nanti kalau nyak meninggal, semua bawa ya ke kuburan, masukin buat jadi saksi. Bener nggak tuh? Saya lagi nanya. Bukan maksudnya kayak begitu ibu-ibu. Memang orang Cina apa? Ini nih kita nih yang ketika kita di majelis ini jadi saksi. Gitu nih jadi saksi nih kitab nih. Yang dia pakai. Iya, yang dia pakai nih. Saksi. Udung-udungan. Cuman kadang-kadang ibu-ibu baju ketemunya itu lagi, padahal baju banyak nih Bu. Baju banyak banget. Yang dipakai itu lagi ya. Dia senang. Enggak juga, saya mah enggak juga. Ada yang kagak enak dipakai. Kadang-kadang ibu jangan suka bosan ngeliat saya ya. Kayaknya Ustazah bulan kemarin pakai bajunya itu deh. Sekarang itu lagi. Kagak merhatiin. Ibu kan ketemunya sama saya sebulan sekali. Saya udah lupa. Ya, ibu-ibu ya Allah. Akhirnya berkata, "Iya, akulah Muhammad bin Abdullah." Maka menaikilah ia akan ia, kemudian pergi ia ke surga. Maka tunduk ia sujud, menyeru angkat olehmu akan kepalamu ya Muhammad. Bukan ini hari ruku dan sujud, tetapi ini hari hisab dan balas. Angkat olehmu akan kepalamu dan minta olehmu diberi akan kamu. Maka berkata ia, hai Tuhanku, barang yang engkau janji akan daku pada umatku. Maka berkata ia, aku bagi akan dikau akan barang yang ridho engkau dengan dia, seperti firman Allah Ta'ala, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Ketemu pemurni? Ketemu ya? Cewiwin sih ya wala saufa yu'tika rabbuka, itu tuh yang dah kurung ya.
Di 27. Ya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ibu-ibu, Bu. Hmm. Ibu gini, Nabi itu sayang banget sama umatnya. Ya, Nabi itu sayang banget sama umatnya. Itu Nabi saking pengen nolongin, pengen bantu, pengen memberikan syafaat kepada umatnya. Nabi waktu ketemu dengan Allah, Bu, kita ketemunya sama Allah di mana? Udah nanti dan udah ini ya. Surga, bukan di akhirat. Di surga. Berarti kalau kita nggak ke surga, ketemu sama Allah nggak? Enggak. Ketika kita mati ngelihat Allah nggak? Enggak. Belum ketemu sama Allah dimanapun. Ya, belum ketemu sama Allah. Berarti semuanya itu saja. Akhir kita ketemu sama Allah nanti di dalam surga. Udah dipakein baju, udah makan, udah enak, udah segala macem, udah jalan-jalan, baru nikmat yang terakhir yang akan kita rasakan adalah ketika Allah menampakkan wujud zatnya. Iya, nikmat yang paling itu, Bu. Ya, jadi ibu-ibu, kalau Nabi udah duluan, ya, kenapa? Karena udah masuk surganya udah duluan. Ketika Nabi masuk ke dalam surga, ibu-ibu, langsung Nabi sujud. Kenapa? Karena yang dipikirin sama Nabi umat. Ketika Nabi mau meninggal, yang disebut ummati. Ketika Nabi dibangkitkan, nanya sama malaikat Jibril, mana umatku? Gitu. Ya, jadi yang disebut-sebut sama Nabi adalah umatku. Nah, pas giliran Nabi sampai ke surga, oh umatmu masih ada di dalam sana. Ya, masih ada dalam kubur. Akhirnya ibu-ibu, Nabi pas sampai surga ketemu dengan Allah, sujud di hadapan Allah. Apa kata Allah? Oh, sekarang ini bukan waktunya sujud. Sekarang ini bukan waktunya ruku. Ibu-ibu, sujud itu adalah tanda kita ngapain? Sholat. Ya. Jadi ibu-ibu, sujud itu adalah tanda sujud, tanda sholat kita, tanda ruku kita. Tanda sholat, ruku itu ada di mana? Ada di sholat. Sujud itu ada di sholat. Jadi ibu-ibu, kalau ada orang yang kagak sholat, berarti dia nggak pernah ruku, nggak pernah sujud. Ibu-ibu, ketika kita sholat, kita ada di mana itu, Bu? Ada di tempat yang paling hina. Ya, berarti Bu, orang yang kagak sholat itu sombong tuh, Bu. Iya. Coba ibu-ibu, pala kita yang ada di atas, ada di bawah, bayangin aja, Bu. Pala kita, makanya ibu-ibu kalau lagi sujud biar lebih lamaan dibanding kerjaan kita yang lain. Ketika kita berdiri lama, ya lama enggak, Bu? Lama. Ketika ruku tidak terlalu lama. Ketika iktidal tidak terlalu lama. Ketika duduk antara dua sujud tidak terlalu lama. Tapi ketika kita sujud biar lamaan. Kenapa ibu-ibu? Di situ tempat yang paling dekat kita dengan Allah. Ibu-ibu pas giliran sampai surga, Nabi bilang, Nabi sujud. Apa kata Allah? Di sini bukan tempatnya sujud. Bukan tempatnya ruku. Sujud dan ruku itu kan lambang ibadah ya, Bu ya. Lambang ibadah. Makanya ibu-ibu, kalau orang Kristen, dia sujud tidak ada masalah. Nggak ada hukumnya. Kalau kita main sujud-sujud aja, kagak ada wudu, kagak tutup aurat, kagak diterima, kagak dianggap ibadah. Ibu misalnya, Bu, mau sujud syukur, sujud kan? Tapi nggak berlaku sujud kita kalau nggak kita punya wudu. Iya, kan ada tuh. Oh di misalnya ada idol ya. Ada idol, ada apa gitu ya, ada lomba, dapat lomba apa
dapat hadiah, dapat juara 1, sujud kan? Agak laku. Enggak. Kenapa ibu-ibu? Itu mah ngapain? Kalau orang Kristen mah kagak jadi masalah. Kalau kita ada aturannya, sujudnya harus dalam keadaan punya wudhu, menghadap kiblat, tutup aurat, baru namanya kita sujud tilawah atau sujud syukur. Kata kemana-mana. Itu namanya orang kagak ngerti tuh. Tapi ibu-ibu bisa jadi itu refleks, ya, refleks dia nggak inget sama dirinya, saking berterima kasihnya, saking senengnya dia sujud. Kayak orang Kristen bu, kita kalah ibu-ibu, alhamdulillah kata orang Kristen. Ibu kagak baca alhamdulillah waktu berterima kasih, ya kan? Banyak nggak orang Islam waktu dia seneng nggak bilang alhamdulillah? Banyak. Tapi ada orang Kristen yang bilang apa? Alhamdulillah. Ada nggak yang bilang assalamualaikum orang Kristen? Ada. Assalamualaikum, kirain orang Islam gitu ya. Kan kita begitu ya. Giliran kita orang Islam yang punya bahasa nyelonong aja ke dalam rumah. Nyelonong aja ya. Ya, bukan tempat sujud, bukan tempat ruku, bukan tempat ibadah. Angkat kepalamu. Kata Allah, ini adalah tempatnya balasan. Jadi tinggal dibalas sama Allah. Kalau di akhirat nanti kamu minta, aku akan beri. Sal tu'to. Ya. Minta. Kamu mau minta apa? Pasti kalau kamu minta, aku akan beri. Yang pasti engkau akan ridho. Kata Allah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala saufa yutika rabbuka fatarudho. Dan sungguh pasti Allah Tuhanmu akan memberimu, kemudian engkau akan ridho. Dan lagi membagi, terus ini Ustazah Yaya sama Pemurni. Dan lagi membagi akan dikau oleh engkau, maka ridho engkau akan dia. Kemudian menyuruh Allah Ta'ala akan langit bahwa hujan ia. Hujan ibu, ya, maka hujanlah langit akan air seperti mani. Ini udah ceritain juga nih. Turun hujan, tapi airnya nggak kayak air hujan dunia, tapi airnya air hujan mani. Bu tahu bu air mani? Nyak tahu air mani? Hah? Lupa? Lupa ya? Kayak gimana ya? Apa masih keingetan? Masih keingetan ya? Kental-kental ya? Iya. Enggak tahu. Masa enggak tahu sih? Emang kayak gituan lupa? Udah bener kali. Nggak kental lagi gitu. Oh, iya kalau udah tua kagak kental ya? Iya. Emang beda? Iya. Emang beda? Bukan. Kalau misalnya keluarnya enggak, tapi mani mah keluarnya begitu ya. Udah kagak. Nanti dia cerita sama lakinya. Ya, jadi ibu-ibu perhatiin. Nanti hari kiamat Allah akan turunkan hujan. Hujannya bukan hujan air yang kayak di dunia, ya, tapi hujan mani. Mani laki-laki. Pakai ngomong mani laki-laki lagi ya. Emang perempuan ada mani ya? Oh, pernah air mani ya? Orang perempuan kalau kagak licin kagak masuk. Itu bukan air mani. Apaan? Mazi itu kan. Nyampur ya? Iya. Nyampur kan misalnya. Hah? Semua juga bikunya. Jadi oh iya ya. Iya benar. Kalau nggak keluar kagak jadi anak. Iya benar.
kita juga ada rasa ininya. Ya, udah. Ah, Kalau kering nggak? Enggak, ya seret. bukan maksudnya pas Itu udah makanya. masuk. Dia mau udah masuknya. Iya. Iya. Kalau yang baru mau masuk itu mazi, bukan mandi. Iya. Heeh. Nah, kalau udah duluan mah tuh agak Baru dia masa dia duluan? udah bayangin yang semalam habis malam Jumatan. Tahu aja ya. Kagak tidur. Ah, Bu, selama berapa hari ini turun Nah, ya. air nih? 40 hari. Masa lama banget. 40 hari ibu-ibu. Kemarin aja seharian kerendam nih Jakarta ya? Iya, kebanjiran. Rendem ibu-ibu. Ibu di daerah sono noh, di ada di Lebak Bulus ya. Yuh, yang parah mah. Maka adalah air di atas tiap-tiap suatu 12 orang. 12 ziro ini udah nih Bu. 12 ziro. Maka tumbuhlah makhluk dengan, jadi ibu-ibu tinggi banget nih Bu. Orang 40 hari 40 malam. Ya, 40 hari 40 malam. Itu yang namanya. Kan makhluknya juga banyak banget. Iya, makhluknya banyak banget, mesti kerendam. Jadi mesti kerendam. Kalau nggak kerendam kita nggak itu ya. Kagak jadi kita. Oh iya benar. Ya, kagak jadi kita. Maka tumbuhlah makhluk dengan demikian air itu. Seperti tumbuh apa ini Bu? Siu-siu. Siuran. Apa ya? Hingga sempurna segala jasad mereka itu. Kayak begini nih Bu, badan kita. Seperti barang yang dahulu kala di dalam dunia. Kemudian mengganti Allah Ta'ala akan bumi. Kalau ibu pas giliran keluar dari rahim ibu, nggak kayak begini kan Bu ya? Nggak kayak begini. Tapi orok. Oh iya. Orok. Tapi nanti kan kita keluar dari alam kubur ya kayak begini. Ya kayak begini. Ini saya mau nanya. Saya kan kadang-kadang kan saya sakit, saya duduknya sholat gak ngapa-ngapa ya. Oh, larinya jauh amat. Kagak saya mau nanya. Dari akhirat sampai sholat duduk. Kalau lagi sakit, ibu-ibu, kalau lagi sakit ibu mau tiduran, boleh. Namanya gitu. Tapi tahapannya begitu, diri dulu, Iya, diri nggak dulu. bisa berdiri duduk dulu. Baru tiduran. Jangan langsung tiduran. Jangan Masih tiduran, bisa kalau duduk. tiduran mah kagak. Sekarang saya nanya ibu-ibu, sekarang kebanyakan orang sholat kenapa begini ya? Iya, melonjor Belanja. kakinya. Kadang-kadang Enggak, maksudnya bisa enggak duduk di atas kursi? bisa. Kenapa enggak duduk di atas kursi? Iya, Mendingan duduk di atas kursi kalau kayak begini kayak orang songong. Iya, kayak orang songong. Nggak enak. Tapi kalau kita duduknya di atas kursi, rukunya, terus kita nggak begini. selonjoran. Tapi mungkin ibu-ibu, ya nggak tahu juga ya. Nanti kapan-kapan ibu sholat begini nggak? Kalau Nggak. duduknya gimana? Di kursi. Iya, kakinya ke bawah. Kalau di kursi. Iya. Kalau duduk begini, Ya. misalkan Ibu gitu. kalau duduk yang paling bagus duduk iftirosh. Iya. Duduk iftirosh Berarti nih, yang- duduk Robiq Firli. Begini. Duduk Robiq Firli. Tapi kalau pegel, ibu duduk tahiyat Ini boleh. biasa. Biasa begini. Begini boleh. Ya kan saya suka sakit nih kaki saya mau nanya. Iya, nggak apa-apa. Mudaan saya sama mudaan Udah lulus aja lah. mudahan dia Udah, tapi saya sholatnya udah duduk dia. Kalau lagi Padahal sakit keluhannya tapi- sama sama saya ibu. Ustazah kalau lagi sakit banget, maksudnya saya berdiri kayaknya belum ayuk-ayuk kan saya duduk aja gitu. Ya. Gak apa-apa. Lantas saya jadi pingsan. Saya ibu-ibu kemarin jadi gini. Jadi kalau udah nggak kuat banget, udah nggak ada aturan Bu. Jadi kan abis kan duduk begini nih ya. Jadi duduknya begini Bu saya Bu. Nih begini. Oh begitu. Begini nih. Emang boleh begitu? begini pantatnya jadi Iya. Jadi pantatnya di sini. Oh adanya di gini. Saking nggak kuat. Di pantat. Kan di sini tebal nih kan ya.
Kayaknya di belakang bukan di belakang lutut. Di belakang lutut tuh, jadi tapi lama-lama bisa begini. Iya, pas udah kita berdiri lama-lama. Jadi pas kita ayo aja tuh begitu, nanti lama-lama bisa. Jadi kita pelan Jadi aja, jangan nggak usah buru-buru. jadi jangan kita manjain tuh anggota tubuh kita. Jadi pertama-tama kita duduk. Ya, ibu-ibu sekarang mah saya sholat Bu nih berdiri nih. Kayu-kayu. Allahu Akbar. Ini kursi nih. Jadi nggak lepas dari kursi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allah duduk dulu. Duduk dulu di kursi. Baru Allah. Pelan-pelan. Gitu. Iya, pelan. Nanti pas giliran udah diri nih, begini nih. Allahu Akbar. Duduk dulu di kursi. Baru. Jadi Allah duduk dulu. Sebentar Allahu Akbar. Ini kalau langsung tuh Kayak orang masuk loyongan kata saya. Bukan, saya mah bukan loyongan, sakit. Iya, tapi kalau karena begitu jadi lama-lama lentur Iya. juga. Jadi dia lemas. Nah, kalau giliran sholat sunnah saya udah nyerah dah. Saya udah duduk aja dah. Kalau sholat wajib saya paksa-paksain. Walaupun pelan-pelan deh. Itu tadi duduknya awalnya. Yang begitu. Yang begini ya. Bedekuk. Begitu. Gitu. Saking nggak bisa itu. Mana dia? Dikit lagi ya Bu ya. Mana dia? Jadi ibu-ibu pada bermunculan nih. Ya, makhluk setelah kerendam. Di mana itu yang namanya hujan turunnya 40 hari 40 malam. Kemudian mengganti Allah Ta'ala akan bumi yang diamalkan di atas akan maksiat, maka dituangkan atasnya daripada hamim, maka didatangkan dengan bumi daripada perak yang putih, maka dituangkan atasnya daripada air surga. Jadi ibu-ibu di bumi ini manusia kan macam-macam ya. Ada yang ngerjain kerjaan yang baik, ada yang ngerjain kerjaan yang jelek. Kerjaan yang jelek disiram sama Allah pakai air hamim. Sedangkan air di mana? Ini nih. Jadi beda-beda disiramnya sama Allah. Kalau bangsa yang diskotik, bioskop itu disiram sama Allah. Airnya pakai air hamim, timah. Tapi kalau air majelis taklim, masjid, ya, kemudian musola itu disiramnya pakai air apa? Air putih. Air putih dari surga. Dan riwayat daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Iya hai Rasulullah, pada hari yang digantikan bumi dengan bumi yang lain, jadi ibu-ibu enggak seperti bumi sekarang ini. Di mana ada manusia, sabda Nabi alaihissalam, hai Aisyah, engkau tiada akan daku daripada suatu yang besar. Tanya di mana akan daku daripadanya yang lain daripada engkau, bahwasanya segala manusia itu hari atas siratal mustaqim." Jadi nanti ibu-ibu ketemunya di siratal mustaqim. Ya sudah, ibu-ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau doa. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarramah Ustazah Haja Siti Ayubi yang telah menyampaikan pelajarannya. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkannya di rumah kita sehari-hari, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang kami hormati, selesai sudah pengajian kita ini dengan kita membacakan doa penutup yang akan disampaikan oleh Bu Asmanah kepada beliau yang dipersilakan. Saya atas nama pembawa acara sekaligus tadi ya Bu, saya mohon dibuatkan pintu maaf yang selesai. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sama-sama sebelum saya masuk ke penutup sama-sama diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan sebagaimana biasa kita
kembali pada hari besok kita bisa pulang bersama-sama. Al-Hajjiyah wa fikratan salihah wa hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana warhamna Tulisnya di sini nih halaman 27-nya ya. Ya Arhamar Rahimin irhamna, ya Arhamar Rahimin irhamna. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina bil huda waj'alna mimman yusari bi ridha wa la tulina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa asab. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah. Iftah lana abwaabal khair wa abwaabal umuri wa abwaabal sihhati wa abwaabal rizqi wa abwaabal barakah wa abwaabal salamah. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu dimakan ibu. Apa adanya silakan. Ustazah dimakan. Iya. Bu Ratna. Baca ya. Iya nih. Bu Ratna pasti tadi.